Mari kita memulai ibadah kita. Kita nyanyikan dulu lagu pujian kita. Kita angkat pujian, Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Perhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi dan masuk dalam doa. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Tersungkur dan berseru, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami semua menyembah-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang maha mulia, Allah yang maha besar, maha perkasa, Allah yang mengetahui dan berkuasa atas segala-galanya. Tak ada yang sebanding dengan Engkau, hanya Engkau yang maha tinggi, hanya Engkau yang berdaulat atas segala ciptaan-Mu. Alam semesta, langit, bumi, dan segala isinya. Kami datang memuji-Mu, menyembah-Mu. Di kaki-Mu kami hadir, kami datang meletakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menyucikan kami, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, segala kelemahan kami, baik yang telah kami katakan, kami pikirkan, yang kami perbuat. Kiranya Engkau berkenan mengampuninya. Dan biarlah ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami ya Tuhan boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam gereja kami, Gereja Bethel Injil Sepenuh, Jalan Baladewa. Kami sebentar akan beribadah kepada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pimpin, Engkau urapi kami, sehingga pujian penyembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Engkau jamah Tuhan segala internet, jaringan internet kami, agar tidak menjadi penghalang bagi firman Tuhan, bagi
bagi persekutuan ini ya Tuhan. Jangan menjadi penghambat, tetapi semua ya Tuhan boleh merasakan dan mendengar Tuhan suara Allah lewat pertemuan Zoom meeting ini. Terima kasih ya Tuhan, kami masuk dalam ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian Saatku Menyembahmu.
kita tidak menjadi tersesat. Kita merindukan Roh Kudus dengan segenap hati. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Kita katakan, kita rindu kepada Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau ya Tuhan. Rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan hidupku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Tuhan, mengalirkanlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia telah memiliki rencana dan rancangan yang indah untuk kita. Sebagai hamba-Nya, marilah kita bersyukur karena Ia berkenan memakai kita menjadi alat-Nya, menjadi saksinya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan ingin supaya kita boleh menyatakan kepada dunia akan kemuliaan namanya, kebesarannya, keagungannya. Biarlah kehidupan kita boleh mencerminkan itu semua. Dan kita rindu, kita ingin
agar hidup kita selalu dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus, agar kebenarannya ada dalam hidup kita. Kita angkat pujian. Ku rindu setiap waktu hidup dalam kebenaran. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Bertaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu ya Tuhan, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Bertaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan dengan segenap hati, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Yesus, bertaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Itu dalam kehidupan kami di dalam rumah ibadah kami ya Tuhan. Jadilah seluruh kehendak-Mu seperti terjadi di dalam kerajaan surga. Biarlah kehidupan kami ya Tuhan yang telah Engkau selamatkan dan berkenan Engkau pakai untuk menjadi hamba-Mu. Kami persembahkan selalu dalam tangan-Mu. Jadikan kami ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu saja. Karena kami percaya Engkau telah merancang dan merencanakan perkara yang indah dalam kehidupan kami. Engkau tidak akan tinggalkan kami saat kami berusaha ya Tuhan hidup dalam kebenaran. Engkau akan menuntun kami dan memberitahukan kami setiap jalan yang harus kami tempuh. Engkau yang memelihara kehidupan
Bahkan di masa sulit sekalipun, Engkau tetap tidak melupakan kami. Engkau memenuhi segala apa yang kami butuhkan. Dan kehidupan kami melimpah dengan syukur, dengan berterima kasih, dengan percaya, dengan tiada takut, dengan tiada khawatir. Karena Engkau Allah kami, menyertai kami. Engkau Tuhan kami, memimpin hidup kami. Engkau Allah yang setia. Engkau tak akan melupakan kami dalam rencana-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih di hadapan-Mu Tuhan. Kami letakkan hidup kami, kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan jangan pernah tinggalkan kami. Kami tak dapat berbuat apa-apa di luar Engkau Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa di dalam Engkau kecuali di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang kami hasilkan, kekayaan, dan juga segala hal yang menurut ukuran dunia itu hebat, itu tidak sebanding dengan kasih-Mu, dengan penyertaan-Mu, dengan pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Pimpin hidup kami sekarang, dan berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan berbicara, dan semua hamba-Mu yang akan mendengar. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu, agar jangan firman-Mu datang dan menjadi sia-sia, tapi itu tinggal tetap di dalam hati kami. Karena Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan Dia berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan dengan sebentar rapat untuk apa yang akan kita kerjakan bulan April, terutama pada hari Paskah yang akan datang. Sebelumnya kita buka firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab Ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa menyangkal bahwa saat ini kita hidup di hari-hari terakhir atau akhir zaman, di mana dalam waktu yang tidak lama Tuhan Yesus akan datang seperti yang telah Ia janjikan sebelumnya. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan Yesus bisa datang kapan saja, tetapi Tuhan telah mengajarkan kita untuk meneliti dari firman Tuhan akan tanda-tanda kedatangannya. Dan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus yang mau berjaga-jaga sambil berdoa, yang tidak syarat hatinya dengan segala pesta pora, kemabukan, dan kepentingan duniawi, maka kita akan diluputkan dari hari Tuhan. Karena sebelum hari Tuhan itu datang,
kita semua akan diangkat bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari Tuhan adalah hari di mana cawan murka Tuhan ditumpahkan ke dunia. Dan sebelum itu terjadi, seperti peristiwa Nuh, maka kita akan diselamatkan terlebih dahulu sebelum murka Allah dicurahkan. Dan kita melihat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 41. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup berjaga-jaga sambil berdoa itu seperti yang dilakukan oleh Nuh, di mana dia bekerja mengikuti perintah Tuhan untuk membangun bahtera yang adalah keselamatan. Tuhan menyuruh kita untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Allah. Demikianlah yang dilakukan oleh Nuh. Ia tidak ikut-ikutan dengan cara hidup orang-orang di sekitar dia, yang hanya tahu makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Hanya kepentingan badan, hanya kepentingan duniawi. Tapi Nuh dan seluruh keluarganya bertekun untuk membangun bahtera. Saudara bisa membayangkan bahtera yang sangat besar, yang panjangnya sekitar 1,5 kali lipat panjang kapal Titanic yang tenggelam. Itu harus mereka kerjakan dan mereka lakukan itu dengan tekun. Walaupun orang-orang di sekitarnya mengatakan Nuh gila karena membangun bahtera di atas gunung. Tapi Nuh tidak peduli dengan cemoohan dan perkataan orang-orang di sekelilingnya. Ia tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, yaitu membangun bahtera di atas gunung. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari Tuhan adalah hari di mana murka Tuhan dicurahkan. Pada saat itu boleh dikatakan tidak ada satupun orang yang bisa bertahan dari murka Tuhan. Sama seperti Nuh yang masuk dalam bahtera dan air bah dicurahkan, yang selamat hanya 8 orang dan binatang-binatang yang masuk dalam bahtera itu. Namun saudara harus ingat, menjelang kedatangan Tuhan Yesus, maka kita juga tahu di dalam Matius 24 tadi akan muncul, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang antikris, tokoh yang disebut oleh Nabi Daniel. Ya, kita lihat di dalam, saya buka di dalam Matius 24 ayat 15. Bentar. Matius 24 ayat 15 dikatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Akan ada seorang antikris, pembinasa keji. Apa yang mereka lakukan? Apa yang dia dan pengikutnya lakukan? Mereka akan menyiksa anak-anak Tuhan. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus, maka kehidupan anak-anak Tuhan adalah kehidupan dalam bahaya. Karena mereka dicemooh, karena mereka diolok
olok, bahkan tidak sedikit yang mengalami persekusi. Demikian juga anak-anak Tuhan ada dalam bahaya karena tipu muslihat iblis yang membuat anak-anak Tuhan bisa tertarik kembali kepada kehidupan dunia. Tapi sebelum, dan tentu saja Tuhan Yesus akan datang dan menghabisi antikris seperti yang dituliskan dalam kitab Tesalonika 4, 1 Tesalonika 4 kalau saya nggak salah. Ketika dia muncul, Tuhan akan menghajar dan melenyapkan dia dengan hembusan nafasnya. Nah, kita melihat saudara, sebelum itu ada pengangkatan dan Tuhan Yesus katakan dan beritakan ini pada saat antikristus muncul dan mereka menyiksa anak-anak Tuhan, maka kita melihat segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan perhatikan ini, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Perhatikan saudara, ketika Tuhan Yesus akan datang, tanda-tanda akan kedatangannya itu Tuhan tunjukkan, ya. Boleh dikatakan bumi akan gonjang-ganjing, ya. Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, ya. Itu akan terjadi hal-hal yang mengerikan menjelang Tuhan Yesus datang. Ya, itu sebagai pertanda bagi kita untuk kita bersiap. Kalau kita ingat di dalam perumpamaan gadis bodoh, gadis bijaksana, ketika ada teriakan mempelai datang, songsonglah dia. Itu adalah tanda bahwa mempelai akan datang, tapi belum datang. Oleh sebab itu, tanda itu diperdengarkan supaya anak-anak Tuhan bersiap-siap, bersiap sedia. Ya, dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Nah, ada sangkakala yang diperdengarkan. Sangkakala adalah peringatan. Peringatan supaya anak-anak Tuhan bersiap. Karena apa? Karena sangkakala itu diperdengarkan untuk supaya malaikat itu mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Inilah peristiwa yang kita kenal sebagai pengangkatan atau harpezo. Nah, kalau kita merenungkan firman Tuhan, saudara, maka kita tahu bahwa tidak semua umat Tuhan atau yang mengaku sebagai umat Tuhan akan mengalami pengangkatan. Bahkan dengan jelas Tuhan katakan jika ada dua orang di sini, satu diangkat, satu tidak. Di ladang, satu diangkat, satu tidak. Hanya 50% istilahnya begitu. Demikian ditunjukkan di dalam perumpamaan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Hanya 5 yang boleh sampai kepada pengangkatan itu, menerima mendengar panggilan untuk bersiap, dan mereka siap karena mereka memiliki minyak yang adalah gambaran Roh Kudus dan firman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, zaman akhir itu dimulai dari turunnya Roh Kudus. Ya, itu adalah masa atau waktu atau zaman di mana Tuhan Yesus membangun gerejanya. Dimulai dari kedatangan Tuhan Yesus, pengajarannya di bumi, dan mukjizatnya, dan kemudian kematiannya untuk menebus dosa kita,
dan kemudian kebangkitannya serta kenaikannya ke sorga sebagai pondasi yang kokoh, sebagai dasar yang kuat untuk bangunan gereja yang dibangun oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara yang dikasih, setelah Tuhan Yesus meletakkan pondasi bangunan yang kokoh itu, maka pembangunan ke atasnya adalah bagian kita. Kita dimulai dari peristiwa Pentakosta, tercurahnya Roh Kudus bagi setiap orang percaya, sehingga setiap anak-anak Tuhan itu menjadi batu hidup untuk pembangunan rumah rohani atau gereja Tuhan yang berkenan kepada Allah. Orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu, kepenuhan Roh Kudus seperti yang saya pernah sampaikan di hari Minggu yang lalu. Kepenuhan Roh Kudus merupakan hal yang harus, tidak boleh tidak. Kita alami, kita nikmati. Karena tanpa kepenuhan Roh Kudus, maka gereja dan umat Tuhan tidak akan dapat bertahan terhadap siksaan antikris, terhadap ajaran sesat antikris, terhadap Mesias dan nabi palsu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Matius 24 tadi dikatakan, di dalam Matius 24, mereka akan menyiksa dan akan datang nabi-nabi palsu. Oleh sebab itu kita harus penuh dengan Roh Kudus sehingga kita boleh mendengar tanda-tandanya. Sekarang mari kita bicara tentang pengangkatan itu. Kapan pengangkatan itu terjadi? Kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52 dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Lanjut dengan 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pengangkatan, peristiwa pengangkatan bukan cuma 1 atau 2 kali, tapi berkali-kali ditulis dalam Alkitab dan itu pasti terjadi. Pengangkatan itu terjadi saat nafiri atau sangkakala Allah dibunyikan. Sangkakala yang mana? Sangkakala yang terakhir. Atau dalam kitab Wahyu, sangkakala ke-7. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita memperhatikan sekarang kitab Wahyu. Setelah sangkakala ke-6, maka Tuhan menyuruh hambanya untuk mengukur bait suci. Ya, bait suci. Pelatarannya akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain untuk diinjak-injak selama 42 bulan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya cari dulu ayatnya ya, saudara. Kenapa saya lupa ini menuliskannya? Wahyu 12 atau 11.
Wahyu 11, saudara, tentang dua saksi Allah, ayat 1 dan seterusnya. Kita baca dulu satu bagian. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan Yesus, maka ada dua ya bagian umat, yaitu umat yang berada di dalam bait suci atau umat yang ada masih tinggal di dalam pelataran. Pelataran itu berbicara tentang orang yang sudah bertobat dan sudah menerima baptisan. Sebab di sana ada altar untuk korban bakaran dan di sana juga ada kolam pembasuhan. Itu berbicara tentang pertobatan dan baptisan yang diterima oleh anak-anak Tuhan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Karena apa? Karena pelataran itu akan diserahkan kepada bangsa-bangsa. Banyak gereja-gereja di akhir zaman akan menjadi gereja yang tidak ada bedanya dengan dunia. Gereja yang mengajarkan kemakmuran. Jika engkau kaya, engkau diberkati. Jika engkau miskin, engkau dikutuk. Jika engkau sehat, engkau diberkati. Namun jika engkau sakit, tanda bahwa engkau adalah orang berdosa. Itu banyak sekali. Demikian juga diberikan tanda-tanda kepada bangsa-bangsa lain ketika ajaran Kristen tidak ada bedanya dengan ajaran-ajaran Buddha, ajaran-ajaran Hindu. Ya, falsafah-falsafah duniawi dimasukkan ke dalam gereja. Bahkan sekarang lebih parah lagi ketika gereja membolehkan aborsi, gereja membolehkan perceraian, gereja membolehkan LGBTQ, mereka meresmikan pasangan sejenis untuk dinikahkan. Dan baru-baru ini juga sekarang di gereja yang besar bernama gereja Metodis, mereka mengizinkan seorang transgender, orang banci menjadi pemberita firman, dan firman yang disampaikan benar-benar firman yang sangat terbalik dengan kebenaran firman Allah. Gereja-gereja seperti itu akan diinjak-injak, akan diserahkan kepada bangsa-bangsa. Namun yang ada di dalam bait suci, di dalam ruang suci dan ruang maha suci, merekalah yang akan selamat. Karena mereka yang tinggal di dalam bait suci itu, saudara, kita melihat ada tiga hal di dalamnya. Yang pertama adalah meja roti. Itu berbicara tentang kehidupan yang senantiasa dipenuhi firman, karena kita memakan firman setiap hari. Dan di tengahnya ada mesbah dupa. Itu berbicara tentang doa dan persembahan penyembahan kita, pujian kita yang selalu kita panjatkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga ada kaki dian, kehidupan yang menjadi saksi Tuhan. Karena apa? Menjadi terang. Karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga mereka bisa masuk dalam hadirat Allah. Kenapa? Karena ruang suci dan ruang maha suci sudah tidak ada pembatas. Ketika Tuhan Yesus mati, itu sudah dirobek dari atas sampai bawah, sehingga siapapun boleh masuk ke hadirat Tuhan, boleh datang ke kaki Tuhan, dan bahkan oleh Roh Kudus kita tidak memanggil dia Tuhan, Tuhan, tetapi kita mengenal dia sebagai Aba dan Bapa kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Itulah kehidupan orang-orang yang akan mengalami pengangkatan. Kita lanjut di dalam dua saksi Allah itu. Dikatakan di dalam ayat ketiga, aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. 1260 hari lamanya itu sama dengan 42 bulan. Sama dengan 3,5 tahun. Jika saudara bertemu dengan perkataan ini, itu berarti sama. 3,5 tahun.
Dikatakan mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak membolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah di sorga. Siapakah dua saksi ini? Ada hamba-hamba Tuhan yang berkata nanti akan muncul nabi yang memiliki kuasa seperti Elia dan seperti Musa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya bukan tidak setuju, saya setuju, saya berharap seperti itu. Tetapi kalau saya memiliki pengertian, karena setelah adanya pengukuran bait suci, orang-orang yang di dalamnya adalah orang-orang yang memiliki urapan Musa dan urapan Elia. Itulah anak-anak Tuhan yang berjaga-jaga dan berdoa dan penuh Roh Kudus. Dia akan, saudara perhatikan di sini, orang itu akan bernubuat sambil berkabung selama 1.260 hari lamanya, selama 3,5 tahun. Bernubuat dan berkabung. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat bernubuat dan berkabung, kita tahu bahwa bernubuat itu adalah menyampaikan pesan Tuhan, firman Allah, apa yang akan terjadi. Seperti saudara Yunus disuruh pergi ke Ninive untuk bernubuat supaya orang-orang itu bertobat. Dan kedua, dia sambil berkabung. Saudara, apa artinya sambil berkabung? Berkabung adalah memakai pakaian kabung, dan itu adalah keadaan atau adalah apa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang berpuasa. Jadi kita tahu bahwa itu sangat penting berpuasa. Kita sudah belajar tentang berpuasa, bahwa berpuasa bukan hanya untuk menahan lapar dan haus, tetapi terutama adalah supaya kehidupan kita tidak bergantung kepada daging. Daging adalah sarana kita untuk menjalani hidup ini, tetapi daging harus patuh kepada roh, keinginan roh yang penurut. Berpuasa berarti mengecilkan, bahkan mematikan segala yang daging, segala kedagingan, hawa nafsu duniawi, hawa nafsu yang jahat yang masih tinggal di dalam kita. Seperti yang diperintahkan oleh firman Allah, agar kita menyalibkan, mematikan itu semua. Itulah berpuasa. Kenapa? Karena dengan demikian kita membesarkan kapasitas roh kita
Kita hidup sebagai anak-anak Allah karena kita dipimpin oleh Roh Allah. Dua saksi Allah itu bernubuat dan bersaksi. Dan itu sangat tidak disukai oleh orang-orang dunia. Dunia membenci mereka, dunia membenci mereka. Tapi mereka tetap mengerjakan itu. Menjelang Tuhan Yesus datang, kita akan mendengar berita-berita, bersiagalah, bersiaplah, kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Orang-orang yang menyampaikan nubuat-nubuat membuat kita sadar ini sudah semakin dekat, yaitu orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang hidup sepenuhnya dipimpin di dalam Roh, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus sudah meniupkan sangkakala 1, 2, 3, 4, itu adalah peringatan siap siaga ya, siap-siap, 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 siap-siap. Namun menjelang sangkakala yang ketujuh, peringatan demi peringatan itu semakin sering didengar. Dan saudara, menjelang kedatangan antikris, kita melihat seperti dua saksi Allah itu muncul binatang. Itu bicara tentang iblis, tentang antikris yang berhasil membunuh dua saksi Allah itu. Benarkah dia dibunuh? Tidak. Ya, Tuhan suruh dia beristirahat. Tuhan suruh dia berdiam. Ya, tidak lagi melanjutkan pekerjaannya. Mengapa? Itu kalau kita teliti lagi, di dalam misalnya perumpamaan 5 gadis bodoh dan bijaksana, kita lihat ke 10-10-nya itu tidur. Ada saatnya gereja tidak lagi berbicara, tetapi ada saatnya gereja harus giat berbicara. Dan saat tertidur baru terdengarlah peringatan sangkakala terakhir. Ya. Demikian juga di dalam Perjanjian Lama dikatakan pada menjelang kedatangan Tuhan Yesus, aku akan menaruhkan haus dan lapar yang amat sangat, bukan terhadap makanan dan minuman, tetapi terhadap firman Tuhan. Tapi kita lihat apa selanjutnya? Mereka tidak bisa dipuaskan karena mereka tidak menemukan firman yang mereka butuhkan. Itulah saat kedua saksi Allah itu dalam tanda kutip dibunuh. Tuhan menyuruh mereka beristirahat. Ya, saudara, banyak orang yang percaya bahwa saat antikristus muncul, sebelumnya kita sudah mengalami pengangkatan. Dulu saya juga berpikir demikian. Tetapi dalam Matius 24 jelas dikatakan ketika dia muncul, dia akan menyiksa anak-anak Tuhan. Masih ada anak-anak Tuhan. Belum terjadi pengangkatan. Itulah yang dikerjakan kita sebagai saksi Allah, bernubuat, dan juga berpuasa, berkabung. Ya. Di dalam Wahyu 15 ayat 1 sampai 2 juga dikatakan, saudara, dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. 7 malaikat membawa 7 malapetaka atau cawan murka Allah. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Setelah itu dicurahkan. Lihat ini, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang, perhatikan, yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, mereka memuji Tuhan. Siapa itu yang dilihat menjelang dicurahkannya murka Allah itu? Itulah orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya 666. Adalah orang yang tidak tunduk untuk memakai tanda di tangan dan di dahi. Orang yang tidak mau tunduk menyembah patung yang bisa berbicara. Orang yang tidak tunduk kepada antikris yang merupakan antek iblis itu sendiri, yang diberi kuasa oleh iblis. Mereka adalah orang-orang yang diberi kuasa oleh Allah untuk melawan itu semua, karena di sini dikatakan orang-orang yang telah mengalahkan. Jadi kita, saudara, harus ingat kita
diutus Tuhan untuk mengalahkan. Pengangkatan adalah saat Tuhan akan mencurahkan amarahnya. Dan itulah sebabnya mereka yang setia kepada Tuhan akan diangkat, diluputkan dari hari Tuhan yang sangat mengerikan yang akan menimpa seluruh penduduk bumi. Dan oleh sebab itu Tuhan meminta kita untuk berjaga-jaga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sangat bersyukur akan segala pengajaran Tuhan yang kita terima di gereja kita. Pertama adalah tahun ini harus menjadi tahun pemuridan, di mana jemaat, di mana anak-anak Tuhan harus sungguh-sungguh memperhatikan firman Allah, harus bersukacita untuk merenungkan firman Tuhan, harus mengerti apa yang menjadi kehendak Allah yang ditulis di dalam firman-Nya. Dan kedua, tahun ini juga kita harus berpuasa. Artinya kita mau hidup memperbesar kapasitas Allah dan menjadi orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang disebut anak Allah adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berkali-kali memohon kepada Tuhan, Tuhan bangkitkan gereja ini. Kami adalah orang-orang sederhana, kami tidak tahu apa yang kami tidak pandai, kami tidak paham banyak hal, tapi kami tahu satu perkara, jika Engkau melawat kami, mengurapi kami dengan Roh Kudus, maka kami akan menjadi pemberita Injil, maka kami akan memenangkan jiwa-jiwa oleh kuasa Roh Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pilihannya ada pada saudara. Anda bersama Tuhan atau bersama dengan iblis. Jika engkau mau bersama dengan Tuhan, engkau harus hidup berjaga-jaga dan berdoa. Meninggalkan semua kedagingan kita dan memohon agar Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Terlebih saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayananmu akan hambar, pelayananmu tidak akan berkuasa jika Roh Allah tidak memenuhi Anda. Jika saudara belum pernah mengalami sekalipun kepenuhan Roh Kudus yang disertai dengan tanda-tanda bicara di dalam bahasa roh dan juga ditandai dengan bernubuat. Kemarin saya berdiskusi dengan saudara saya, Dede, dia katakan, bukankah ada firman yang berkata bahwa kita kalau ada yang berbahasa roh harus ada yang mengartikan. Ada orang yang berbahasa roh harus ada yang mengerti. Maka saya berkata, ya itu benar, itu harus terjadi. Tetapi kalau kita bicara tentang kepenuhan Roh Kudus, itu beda lagi. Jika semua jemaat sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, atau hampir semua jemaat mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka pada saat kita sepakat di dalam doa kita dan muncul satu orang berbicara roh, berbahasa roh atau bernubuat, maka yang lain harus diam dan mendengarkan. Tapi itu bukanlah itu yang pertama terjadi. Yang pertama terjadi adalah seperti yang terjadi di hari Pentakosta, dan semuanya berbicara dalam bahasa roh. Saya melihat banyak orang yang begitu takut untuk berbahasa roh, sehingga membiarkan pikiran-pikirannya untuk berpikir, nanti saya salah di dalam firman Tuhan. Kalau saya berbahasa roh, saya akan salah, saya akan tidak sesuai dengan firman Allah. Bukankah firman Allah, saya katakan jangan pakai pikiranmu sendiri. Alkitab berkata, siapa yang berbahasa roh, dia pikirannya tidak berbuah. Pikirannya tidak berbuah, tetapi dia rasakan rohnya. Dan saudara akan diasah oleh Roh Kudus, dibentuk oleh Roh Kudus, sehingga saudara menjadi semakin berkuasa bukan untuk supaya saudara dipuji, disegani, semakin berkuasa supaya saudara menyatakan kuasa kemuliaan Allah di dunia ini. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, apalagi gereja kita, gereja Bethel Injil Sepenuh yang percaya tentang bahasa roh dan kepenuhan Roh Kudus, harusnya kita mulai bangkit dan meminta kepenuhan Roh Kudus itu terjadi di gereja kita. Saya sudah merasakan dan melihat beberapa orang, saudara yang dikasihi
merindu untuk dipenuhi Roh Kudus. Namun ketika saya mendekati dia, dia khawatir, dia takut, saya takut salah. Dan dia mungkin ada perasaan malu, sehingga dipakainya pikirannya yang ia pikir itu bijaksana. Dan sampai kapanpun jika saudara tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus, yaitu dengan berbahasa roh, saudara tidak akan mengalami perubahan. Saudara tidak akan mengerti kehendak Allah. Gereja kita harus fokus dan memohon Tuhan penuhi dengan Roh Kudus. Seorang pemimpin pujian mungkin dia bisa menyanyi dan memimpin di dalam puji-pujian. Tetapi tanpa urapan Roh Kudus itu hanya sebagai atraksi musik yang menyenangkan telinga. Tetapi ketika Roh Kudus ada padanya di dalam pujian penyembahan, Allah akan hadir, Allah akan turun dan memenuhi umatnya. Seorang hamba Tuhan tanpa kepenuhan Roh Kudus, dia akan berbicara tentang firman Tuhan. Namun firman Tuhan itu tidak berbicara apa-apa kepada orang yang mendengar. Tetapi manakala Roh Kudus mengurapi dia, maka suara Tuhan akan sampai kepada jiwa-jiwa. Karena Tuhan sanggup untuk merontokkan, merobohkan benteng-benteng pertahanan yang menguasai pikiran. Supaya kita memakai pikiran kita, tidak, Tuhan sanggup merobohkan itu. Sehingga Roh Kudus berbicara kepada kita, kepada seluruh jemaat. Kita tidak lagi sampai kepada ajaran-ajaran supaya kita bertobat. Ajaran itu sudah kita terima berkali-kali. Cukup saudara sudah mengerti. Jika ada jemaat yang tidak mau kunjung bertobat, maka dia akan memiliki hati yang keras. Dia memang ada di dalam rumah Tuhan, tapi dia tidak berada di hadirat Tuhan. Gereja kita memerlukan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan, beberapa di antara kita ada yang sudah ingin penuh Roh Kudus, namun ragu-ragu, takut. Ya, beberapa anak muda saya lihat sudah siap dia menerima Roh Kudus, namun karena pikirannya. Ada juga yang disebabkan karena kebodohannya, ya. Karena memang enggak. Karena sudah tercekoki dengan ajaran-ajaran yang membuat dia takut untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Karena banyak memang gereja-gereja yang mengajarkan hal-hal yang justru membuat kita jadi tidak mengerti bagaimana kerja Roh Kudus. Perhatikanlah kejadian Pentakosta. Semua orang berbahasa roh. Dan bagi banyak orang yang mendengarnya, mereka mendengarnya sebagai bahasa mereka, yaitu anak-anak Tuhan yang menceritakan kebesaran nama Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mendapat lawatan Tuhan, apa yang telinga mereka dengar? Telinga mereka mendengar, mereka seperti orang mabuk. Sehingga bagaimana sih bahasanya orang mabuk? Bahasa orang mabuk ya bele-bele, bele-bele. Ada orang yang mengajarkan, itu lihat di Pentakosta itu. Seharusnya kalau berbahasa roh, ada yang berbahasa Jepang, ada yang berbahasa Prancis, ada yang berbahasa tergantung orang itu di sekitar itu ada. Tidak, saudara. Itu diartikan oleh roh. Ya, diartikan oleh roh. Yang didengar oleh telinga adalah bahasa orang mabuk. Bahasa yang sepertinya nggak ada arti. Saya pernah dalam satu kesaksian orang berdoa, tiba-tiba ada orang yang berbahasa roh begitu lama, dan saudara-saudaranya akhirnya ikut berbahasa roh, tapi tidak ada yang mengartikan. Tetapi sesudah amin dia berdiri, dia katakan, saat aku berdoa untuk benua Afrika, karena akan terjadi begini-begini. Dan tidak lama kemudian saudara seiman yang satu koneksi, dia di Afrika itu bercerita bagaimana Tuhan meluputkan mereka dari kejaran-kejaran musuh. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahasa roh itu harus di situ. Memang satu saat kita harus menuju itu. Karena kita berdoa bersama-sama sehati, dan kita ada memuji Tuhan dan berdoa ada satu orang bernubuat, yang lain berdiam diri. Ada satu orang yang berbahasa roh, yang lain berdiam diri. Kalau tidak diartikan, dia akan berhenti.
Tapi percayalah kalau itu datang dari Roh Kudus, kadang itu berbicara secara rahasia kepada pribadi yang lain. Saya juga pernah melihat dan mendengar kesaksian ketika ada satu kumpulan jemaat dia berdoa dalam bahasa roh dan tiba-tiba saja ada seorang tersungkur di kaki Tuhan. Dia berkata, "Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya adalah orang yang melakukan banyak kesalahan." Jadi bahasa roh itu diterjemahkan khusus untuk orang itu. Berbicara tentang dosa-dosanya sehingga orang itu tersungkur dan minta ampun. Itulah kerja Roh Kudus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berjaga-jagalah. Mari kita menjadi jemaat yang berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Berjaga-jaga dengan merenungkan firman Tuhan. Dan minta selalu, hidupku Tuhan penuhi dengan Roh Kudus. Hidupku Tuhan penuhi dengan Roh Kudus. 1 hari, 2 hari. Penuh dengan Roh Kudus. Tanda kepenuhan Roh Kudus adalah bahasa roh, tapi bukan berarti besok ketika saudara mengalami baptisan Roh Kudus, besok Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus, terus saudara berbahasa roh. Tidak, percayalah kepenuhan Roh Kudus itu sudah terjadi. Asalkan saudara tidak meninggalkan kehidupan berjaga-jaga dan berdoa, kepenuhan Roh Kudus itu terjadi. Saya berdoa supaya seruan ini, peringatan ini, boleh diterima oleh seluruh jemaat GBS Baladewa dan dimulai dari hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerjanya. Kita menjadi jemaat yang siap sedia menantikan pengangkatan dan keselamatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya berharap kita semua menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami ya Tuhan boleh mendengar firman-Mu, peringatan bagi kami untuk hidup berjaga-jaga dan berdoa. Bapa di surga, kami bermohon lawatlah jemaat-Mu, Gereja Bethel Injil sepenuh, dari yang termuda sampai yang tertua. Kami rindu Tuhan Kau bangkitkan. Ada kebangkitan yang sesungguhnya yang berasal dari Roh Kudus, di mana umat-Mu Tuhan satu persatu bahkan semuanya akan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan berbahasa roh. Dan kami Tuhan akan diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Dan kami semua Tuhan boleh menjadi jemaat yang seperti gadis yang bijaksana, yang menyatakan dan bernubuat bagi dunia, memperingati banyak orang untuk bertobat, dan memperingati banyak orang akan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Berkati Tuhan seluruh umat-Mu dengan firman yang menuntun kepada kebenaran-Mu. Kami rindu ada kebangkitan dari Gereja Bethel Injil sepenuh. Kalau kami semua dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kami percaya Kau akan hadirkan bagi kami jiwa-jiwa baru yang datang untuk mencari Tuhan dan menjadi selamat. Sebentar kami akan melanjutkan dengan rapat kami. Kami mohon ya Allah, agar kami semua dipimpin dalam rapat kami, sehingga apa yang kami bicarakan, semua seturut dengan rencana dan kehendak. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan.